Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek tugas besar pengenalan komputasi kami yang berjudul Program Parkir Otomatis. Kelompok kami terdiri dari Rifki Ilsani dengan NIM 163200063, Sultan Giar Nur Muhammad dengan NIM 1632095, Muhammad Alfito Gifari dengan NIM 1632019, Sapna Vera Nabila dengan NIM 1632019, dan Karina Ariel dengan NIM 1632029. Kenapa sih harus program parkir? Pernah nggak kalian mikir kalau sistem parkir di Indonesia itu kurang efektif? Untuk mencari parkir saja membutuhkan waktu yang lama. Pernah nggak kepikiran untuk mencoba sistem parkir baru yang bisa memetakan langsung koordinat parkir kalian? Nah, dari segala pertanyaan dan keresahan di atas, kami mengenalkan sebuah terobosan baru, yaitu program parkir otomatis. Program ini dapat mempermudah dan menghemat waktu dalam pencarian parkir. Setelah mengetahui latar belakang dipilihnya program ini sebagai proyek tugas besar kami, selanjutnya akan dijelaskan mengenai kode Python dari program ini. Pada kali ini saya akan menjelaskan program yang telah kami buat yang secara garis besar terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama ketika kendaraan memasuki daerah parkir dan bagian kedua ketika kendaraan meninggalkan daerah parkir. Langkah awal dari program kami itu adalah menginisiasi variabel dengan memisalkan A dan P. Kegunaan dari A adalah menentukan jenis kendaraan yang masuk, apakah mobil dan motor. Dan kegunaan dari P adalah menerima input dari pengguna dalam menentukan program apakah yang akan dijalankan oleh pengguna, baik itu program masuk maupun program keluar. Selanjutnya, apabila program yang dijalankan oleh pengguna adalah program masuk dan input kendaraan yang dimasukkan adalah mobil, maka program akan menampilkan sebuah lahan parkir berbentuk seperti matriks berukuran 30x20 yang sudah terisi secara acak. Tujuan dari pengisian matriks secara acak ini adalah supaya seperti di kehidupan sehari-hari, di mana parkir itu tidak dapat diprediksi apakah tersusun secara berurut ataupun secara random. Dalam matriks tersebut, koordinat parkir yang masih tersedia ditandai dengan angka 0 dan koordinat parkir yang telah terisi ditandai dengan angka 1. Selanjutnya, program kami akan menjalankan sebuah prosedur yang mana akan menampilkan output berupa koordinat-koordinat yang nantinya akan diisi oleh para pengguna. Pengguna dapat menentukan sendiri koordinat parkir mereka dengan mengatakan ya atau tidak. Apabila pengguna mengatakan ya di koordinat yang diberikan oleh program, maka program akan langsung mengisi koordinat parkir tersebut dan menampilkan sisa parkir yang masih tersedia. Tetapi apabila pengguna mengatakan tidak, maka program akan menampilkan opsi lain sampai pengguna mengatakan ya. Nah, selanjutnya, apabila program yang dijalankan adalah program parkir, tetapi jenis kendaraan yang diinputkan adalah motor, program akan berjalan sama seperti program mobil, tetapi perbedaannya hanya terletak pada ukuran lahan parkir. Di mobil, lahan parkir yang berbentuk matriks tersebut berukuran 30x20, sementara di motor, lahan parkir yang berbentuk matriks berukuran 20x15. Perbedaan yang terakhir, untuk mobil, program akan mempersilahkan pengguna untuk parkir di gedung A, sementara untuk motor, program akan mempersilahkan pengguna untuk parkir di gedung B. Untuk yang kedua, apabila if conditional P yang dipilih adalah keluar, maka program akan memprint sampai jumpa. Kemudian kita akan masuk if conditional yang kedua, yaitu adalah if conditional A untuk menentukan mobil atau motor. Apabila if conditional A yang dipilih adalah mobil, maka program akan meminta kita menginput nilai A, yaitu nomor polisi mobil. Kemudian, program juga akan meminta kita menginput inisiasi variabel B, yaitu berapa lama parkir mobil. Untuk perhitungan biaya parkir mobil, mobil dikenakan 3.000 untuk 1 jam pertama dan 2.000 untuk setiap jam berikutnya. Oleh karena itu, kita dapat menuliskannya dalam sebuah formula dengan inisiasi variabel D, yaitu 3.000 ditambah B kurang 1 dikali 2.000, dengan B adalah jumlah lama parkir mobil. Kemudian, program akan memprint biaya parkir Anda adalah sejumlah D. Kemudian program akan meminta kita menginput berapa uang yang diberikan oleh pengemudi. Kemudian program akan memprint biaya parkir mobil dengan nomor polisi A adalah Rp rupiah. Kemudian kita akan memasuki if conditional yang ketiga, yaitu berfungsi untuk menentukan berapa kembalian yang diterima oleh pengemudi. Apabila uang yang diberikan lebih besar daripada biaya parkir, maka program akan memprint kembaliannya adalah Rp sekian rupiah. Kemudian, apabila uang yang diberikan sama dengan biaya parkir, maka program akan memprint tidak ada kembalian. Apabila uang yang diberikan kurang dari biaya parkir,
maka program akan memprint uang yang diberikan kurang Rp sekian rupiah. Kemudian, yang kedua, apabila if conditional A yang dipilih adalah motor, maka program juga akan menghasilkan output yang sama. Namun, beda dengan perhitungan biaya parkir. Pada motor, biaya parkir untuk 1 jam pertama adalah Rp2.000 dan Rp1.000 untuk setiap jam berikutnya. Oleh karena itu, dapat kita tuliskan dalam sebuah formula dalam inisiasi D, yaitu 2.000 ditambah B kurang 1 dikali 1.000, dengan B adalah lama motor parkir. Dari program yang telah dijabarkan, maka akan dihasilkan output sebagai berikut. Di sebelah kiri adalah output keluar, dan di sebelah kanan adalah output masuk. Dekomposisi masalah. Nah, untuk dekomposisi sistem palang pintu otomatis ini ada 3. Yang pertama, penentuan jenis kendaraan. Salah satu hal paling dasar dari fungsi palang pintu otomatis adalah penentuan jenis kendaraan yang melewati palang pintu tersebut. Kami mengambil contoh sederhana, yaitu penentuan jenis kendaraan, mobil atau motor. Pada kasus sebenarnya, digunakan sensor atau kamera untuk mendeteksi perbedaan jenis kendaraan. Namun, pada kasus sistem yang kami buat saat ini adalah dengan memasukkan input kata mobil atau motor untuk mendeteksi perbedaan jenis kendaraan. Nah, selanjutnya, yang kedua ada penentuan biaya parkir. Hal mendasar lainnya dari fungsi palang pintu otomatis adalah penentuan biaya parkir. Penentuan ini dilakukan dengan pengidentifikasian kartu parkir yang dimiliki setiap kendaraan dan ditentukan berdasarkan lama waktu kendaraan tersebut menggunakan lahan parkir. Pada program yang kami buat kali ini, sistem yang bekerja kurang lebih sama dengan kasus sebenarnya. Hanya saja pemanfaatan kartu parkir diabaikan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu pencetakan kartu parkir. Dari dekomposisi penentuan biaya parkir, didapat hal kecil lainnya, yaitu pencetakan kartu parkir oleh palang pintu otomatis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah pengguna dalam mengakses jalur keluar dan juga meminimalisir terjadinya kejahatan yang diinginkan. Berdasarkan penjelasan mengenai kode dan output program kami, berikut adalah flowchart dari program yang kami buat. Di sebelah kiri merupakan flowchart sistem secara keseluruhan, dan di sebelah kanan merupakan flowchart dari subprogram cari parkir yang fungsinya sudah dijelaskan sebelumnya. Demikian pemaparan dari kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.